Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua ya. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Pak Robin, yaitu tutor pembelajaran PPKN IPS ya. Setelah sekian lama kita libur, mungkin ini adalah hari pertama pertemuan kita di paket hari kedua pertemuan kita di paket B, yaitu Pak SMP. Pagi ini Bapak akan menjelaskan pelajaran kelas 7 ya, Hanif ya. Nah, pada pagi hari ini yang hadir beberapa orang ya, salah satunya Hanif. Mudah-mudahan anak Bapak yang tidak hadir di rumah nanti bisa menyesuaikan pembelajarannya dengan video pembelajaran yang saat Bapak menjelaskan materi tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, untuk persiapan ujian juga bagi anak-anak yang kelas 9, kemudian kelas 7, kelas 8 juga persiapan untuk ujian. Ya, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita membahas bagaimana, yaitu tentang taat norma ketertiban yang tercipta. Ya, ketika kita berbicara tentang norma, nah Hanif, ketika kita berbicara tentang norma, yang Hanif ingat norma itu apa? Setahu Hanif. Kalau di rumah orang tua kita juga memberikan norma atau aturan. Berarti norma itu adalah aturan. Norma itu adalah sebuah aturan yang mengikat pergerakan atau kebiasaan daripada masyarakat itu yang salah, yang dapat merugikan orang lain. Nah, salah satu contoh adalah kita lihat. Karena kalau kita berbicara norma, dimanapun kita berdiri, dimanapun kita menginjakkan kaki, di sanalah langit dijunjung. Artinya kita harus bisa menempatkan diri kita di mana kita berada. Ya, kalau kita berada di rumah teman, ya berarti aturan atau norma-norma di rumah teman itu harus kita ikuti. Contoh, tidak boleh membawa sendal ke dalam, bertamu hanya sampai ruang tamu, tidak boleh masuk kamar apalagi ke belakang atau ke dapur atau ke toilet sembarangan tanpa seizin tuan rumah, tak boleh. Itu ada aturan. Ya, itu kalau dalam rumah teman ya. Ini salah satu contoh. Nenek ini tertib menyeberang. Apakah nenek ini ibu ini menyeberang sesuai tempat dan aturannya? Kenapa? Karena di sini ada zebra cross. Zebra cross itu adalah tempat penyeberangan ya. Nah, tempat penyeberangan siapa ini? Ini khusus penyeberangan orang pejalan kaki. Nah, ini kan mobil motor sebelahnya nih, pasti orang tuh berhenti karena ketika lampu merah yang pejalan kaki harus jalan, ketika lampu hijau pejalan kaki harus berhenti. Kita saling memberikan kesempatan kepada masing-masing, ya kan? Nah, ini dia. Kemudian petunjuk modul. Nah, ini dia. Ayo patuhi norma. Nah, ini norma. Ini aturan. Tertib lalu lintas, kiri kanan ketertiban lalu lintas kanan kiri. Nah, ini contoh. Ayo patuhi norma. Yang pertama ada norma orang yang berjalan kaki di zebra cross sesuai dengan tempat dia nyebrang seperti nenek tadi. Kemudian di sini ada juga yang salah. Apa yang salahnya coba? Yang salahnya adalah mereka tidak tertib dalam berkendara. Tengok. Suka-suka mereka, bahkan ada yang kesini, ada yang lurus, artinya berebut, tidak ada aturan ya. Nah, ini adalah dua gambar yang membandingkan kesalahan yang terjadi pada manusia dalam dalam menjalankan norma-norma tersebut. Salah satunya adalah kalau sekarang yang di Batam yang lagi viral itu adalah anak-anak balap liar ya kan, yang dikejar-kejar sama polisi. Nanti tak boleh. Anak-anak bapak di rumah yang balap-balap liar itu tak boleh ya. Kenapa? Balap liar pakai motor itu dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena mengancam nyawa kita, mengancam juga nyawa orang lain. Tertabrak orang lain, mati orang lain itu kita tabrak, kita yang kena urusan dengan polisi. Berarti di sana nanti udah cacat. Apa catatan kebaikan. Nah, jadi anak-anak bapak nanti mau melamar kerja, mengurus SKCK, surat kelakuan baik, ketika sudah ada bermasalah seperti itu susah dapatnya. Kenapa? Karena kita sudah melakukan kesalahan. Jadi balap liar itu tidak boleh. Habis itu balap main perang sarung ya kalau sekarang ya.
perang sarung. Nah itu tidak boleh, Hanif ya. Nanti kalau Hanif punya teman yang suka perang sarung setelah tarawih, ya itu dilarang, jangan, nggak ada gunanya. Itu merugikan diri sendiri, Ya, oke, Hanif coba Hanif bacakan. Yang Hanif ambil contoh norma 1. Norma di mana? Di lalu lintas. Apa tuh? Sebutkan satu. Nah, kalau kita berkendara, anak-anak bapak berkendara, sebelum kita mencukupi umur belum sampai 17 tahun atau dikatakan dewasa, kan banyak yang bawa motor sekarang. Nah, setidaknya sebenarnya kan tidak boleh, tetapi kalau mau bawa motor juga harus menggunakan helm SNI, harus membawa surat menyurat, harus berkendara dengan baik, tidak boleh kebut-kebutan, pakai safety jacket yang lengkap ya. Nah, tuh. Kalau kita mau berkendara juga. Tapi kalau yang orang dewasa, apa yang harus dilengkapi? Pertama helm, kedua surat izin mengemudi atau SIM, KTP, ya kan, STNK motor, BPKB atau mobil BPKB-nya harus dibawa kan? Usah. Karena kan kita yang namanya berkendara. Nah, tertib berlalu lintas juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam berkendara. 1, jangan menerobos lampu merah. 2, tidak boleh melewati zebra cross ketika si pejalan kaki sedang berjalan. Kalau lagi lampu hijau silahkan kita jalan. Kalau lampu merah tidak boleh berjalan. Ya, harus berhenti. Kalau lampu kuning silahkan berjalan, tapi hati-hati. Nah, itu dia. Jadi kuning itu tandanya hati-hati. Ya, Nip ya. Nah, lawan arah. Contoh, malaslah saya belok ke sana jauh, jadi saya lawan arah aja dikit. Tak boleh. Membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nanti sebenarnya polisi memberikan kita nasihat, polisi memberikan kita penegasan untuk pemakaian helm, itu sebenarnya tidak ada untuk keuntungan mereka, keuntungannya untuk kita sendiri, ya kan? Nanti kita dalam hidup ini kita nanti akan diberikan semacam keselamatan kalau pakai helm. Kalau jatuh nanti kepala kita tidak terbentur kali, ya kan? Aman. Coba nggak pakai helm. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian norma dalam tempat tinggal tadi yang dibuatkan. Norma dalam tempat tinggal apa nih? Tidak boleh membakar sampah sembarangan. Kemudian tidak boleh bising di saat orang istirahat. Tetapi kita harus punya toleransi ketika ada tetangga kiri kanan sedang melakukan hajatan, nanti nutup jalan, bising dan sebagainya. Kita harus paham, karena kan tidak untuk selamanya, hanya beberapa hari saja dalam acara tersebut. Jadi kita harus mampu mengontrol itu semua. Nah, itu yang normal di tempat-tempat tinggal kita. Kalau di rumah ada nggak normal nih? Ada. Aturan ayah pasti ada, ya kan? Jam segini sekolah, jam segini istirahat, jam segini sholat, jam segini makan, jam segini tak boleh main. Cuci piring, sapu rumah, cuci alat sekolah, sepatu sekolah kalau libur ya. Nah, oke. Jadi berbicara norma tadi, anak-anakku semua, selain norma dikaitkan dengan aturan, pengertian secara harfiah adalah kata Zoompolitikon atau Aristoteles bersifat mengatakan bahwa artinya manusia makhluk sosial, makhluk yang hidup selalu berkelompok dan masyarakat. Menurut kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan yang disebut dengan makhluk sosial. Individu diciptakan karakteristik masing-masing, ciri khas masing-masing berbeda dengan yang lainnya. Itu dia. Berarti kita ini adalah sebagai makhluk sosial yang perlu diikat yang perlu dikunci pergerakannya agar tidak melanggar norma. Ini contoh nih. Ini baik tak menurut Anip? Baik tak gambar nih? Apa kesalahannya? Kesalahannya apa? Si bapak tidak boleh memberikan uang dengan tangan kiri atau menerima uang itu dengan tangan kiri. Kalau bapak lihat, ini adalah makhluk sosial yang paling membutuhkan. Ini si bapak membayar uang untuk membeli pisang, tapi si bapak memberikan pakai tangan kiri. Contoh, tak boleh. Nah, kita nunjuk-nunjuk barang orang yang sedang jualan itu pakai kaki juga tidak boleh, karena ada norma, ada aturan, ya. Harus menjaga sopan santun. Nah, ini dalam kelompok sosial. Tapi kalau dilihat dari ilmu sosiologi, bisa nggak? Bisa, karena
dia dikatakan berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang di sebelahnya, ya kan? Nah, ini dia. Kemudian macam-macam norma nih. Nah, ada satu norma agama. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau norma agama ini dia. Ya. Ini contoh-contoh norma agama, ya, dengan agamanya kita tidak boleh melanggar norma. Nah, contoh ketika orang sholat seperti ini, bolehkah kita berlari di depan saf? Tidak boleh, apalagi bising di masjid, tidak boleh. Nah, ketika saudara kita yang sedang beribadah di gereja, apakah boleh kita meribut di depan gereja dengan bermusik DJ? Tidak boleh, ya. Nah, kita harus menjaga ini saudara kita yang beragama non-muslim. Mereka juga beribadah di gerejanya. Yang Hindu juga sama, ya kan? Ini juga sama, yang Buddha juga sama, yang Hindu juga sama, yang apa namanya? Agama Hindu Buddha, ya. Nah, ini dia. Jadi cara berbeda agama, cara penyembahan, cara kita beribadah tuh berbeda-beda nih. Nah, ini contohnya, ya. Kemudian norma kesusilaan, tadi norma agama. Yang selanjutnya norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu seorang hati nurani manusia ketika seorang hendak melakukan tindakan bertentangan dengan norma. Nah, sebaliknya tetap melakukan tindakan yang tidak jujur. Nah, ini dia kesusilaan itu. Pertama, hendaklah bertutur kata kepada siapapun dengan bertindak jujur dan berkata baik. Yang kedua, berbuatlah baik terhadap sesama manusia. Jangankah sesama manusia, anak? Kita dengan hewan peliharaan pun, hewan yang lain pun kita harus harus saling menjaga. Tidak boleh kita menganiaya binatang atau hewan yang ini. Meskipun dia dilindungi atau tidak dilindungi, kita wajib menjaga, kecuali itu hewan atau binatang yang membahayakan keselamatan, ya. Janganlah engkau menyakiti perasaan sesamamu, artinya jangan menyakiti perasaan sesama kita dan teman. Janganlah membunuh sesamamu, tak boleh, ya. Habis itu norma kesopanan nih, norma kesopanan. Kalau sungkem sama ayah, ya, sujud sama ayah, yang dicium kaki ayah sama dengan kaki mama juga. Nah, ini norma sopan santun. Apakah kita selengean aja, salam, habis itu udah pergi gitu aja, salam taruh di pipi gitu aja, ya kan? Kadang masuk rumah orang tidak salam. Kalau bapak dulu kalau lewat tuh, kalau orang tua dari bapak pasti merunduk kayak gini. Kenapa? Karena kita menghargai mereka yang lebih tua. Tak boleh kita suka kita, karena hidup itu ada aturan, ya. Ini salah satu contoh gambar. Nah, contoh norma kesopanan, mengucapkan salam ketika bertamu, mencium tangan orang tua saat berpamitan. Orang muda harus menghormati yang lebih tua, berpakaianlah yang sopan, bertutur kata yang sopan dan baik-baik, tidak berbicara sambil mengunyah makanan, tidak meludah sembarang tempat, tidak menyela pembicaraan orang lain. Menyela itu gini, orang lagi berbicara serius antara mereka berdua, kita datang menyelanya, kita datang ikut campur, padahal kita nggak tahu apa yang dibicarakan, tak boleh. Kemudian tidak meludah, samakan norma kesopanan dengan kebiasaan hukum adat. Nah, hampir sama, ya, norma dengan kebiasaan hukum adat hampir sama. Nah, itu tadi makanya bapak bilang, kalau anak-anak bapak nanti di sekolah dimanapun berada atau di masyarakat, tidak boleh meludah sembarangan, itu penting. Kalau bapak pun kadang meludah pakai tisu. Makanya di Singapura dibuat aturan, siapa yang meludah kena denda. Ya, itu dia. Nah, norma hukum. Nah nih, kalau norma hukum ini yang seperti berkendara tadi, ya. Oke, Hanif, sampai di sini dulu penjelasan. Ada yang ingin ditanyakan, Hanif? Tanya dulu sebelum bapak tutup. Tanya aja. Ya, tentang norma dan aturan. Anak-anak bapak di rumah ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Robin, dipersilahkan. Jika tidak ada, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu, yang kelas 7, ya. Yang kelas 7, habis itu kita masuk kelas 8, ya. Lebih kurang bapak mohon maaf. Bapak tutup, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.